Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau satu teduh sejenak. Yuk kita satu teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami dapat berjumpa kembali walaupun kami berjumpa lewat online, tapi kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami sepanjang hari ini, ke dalam Tuhan kasih-Mu biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami membuka ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya adik-adik, saatnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Dengan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk kami menebus dosa kami. Engkau
Engkau mati bagi kami di kayu salib untuk membela kami, Bapa. Kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan cinta kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu supaya mengerti memahami setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan, Bapa. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga yang menyampaikan firman, Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, apa kabarnya? Kak Shirley sudah lama tidak bercerita sama adik-adik. Nah, hari ini Kak Shirley berkesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, Kak Shirley sudah siap. Apakah adik-adik sudah siap di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin, pasti harus siap dong. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Saatnya sekarang kita siapkan telinga dan siapkan hati kita. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini Kak Shirley cerita tentang apa sih? Tunggu, kemarin tanggal 19 kan kita sudah ketemu. Lalu Kak Dora sama Kak Shirley sudah kasih tahu kalau kita akan merayakan hari Natal. Artinya kita akan cerita tentang seputar tentang Tuhan Yesus. Pasti dong, cerita firman Tuhan. Nah, jadi sekarang Kak Shirley akan mulai ceritanya. Tetapi sebelum itu, Kak Shirley akan bertanya kepada adik-adik. Nah, apakah adik-adik kenal dengan ibu yang bernama Elizabeth? Nah, kenal nggak adik-adik? Lalu Ibu Elizabeth ini punya
suami. Nama suaminya adalah Bapak Zakaria. Ibu Elizabeth, Bapak Zakaria. Satunya perempuan, satunya laki-laki. Mereka ibu bapak, sepasang suami istri pasti memiliki anak. Nah, tahu nggak anak dari Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria itu siapa adik-adik? Nama anaknya ini dari huruf Y. Nah, lalu anak ini itu adalah anak yang sangat-sangat spesial adik-adik karena dia diberikan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah dan dia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, siapa yang tahu namanya? Pasti adik-adik tahu, huruf depannya Y, lalu huruf akhirnya itu adalah S. Hahaha. Nes, iya, nama anaknya adalah Yohanes. Anak dari Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Yohanes ini adalah anak yang sangat-sangat percaya diri, sangat-sangat takut akan Tuhan sehingga Allah mengutus Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Yohanes ini adalah anak yang sangat tidak takut apapun. Tidak takut apapun, makanya dia sampai berani turun ke jalan yang sangat ramai orang. Sangat ramai orang-orang di sana. Lalu dia berkata kepada orang-orang ramai tersebut, suruh mereka bertobat. Suruh mereka bertobat. Yohanes itu siapa? Kenapa dia berani ngomong seperti itu kepada orang-orang banyak? Orang-orang banyak itu banyak sekali. Ada orang yang pejabat, orang yang tinggi-tinggi, lalu para prajurit, pemungut cukai, orang biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali. Nah, dia berani ngomong kepada orang banyak itu suruh mereka bertobat supaya mengaku dosa mereka. Wah, bertobat itu, ingat adik-adik, bertobat itu adalah kita benar-benar mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itulah yang disuruh Yohanes kepada orang-orang banyak itu. Lalu, apakah orang-orang banyak itu mendengarkan Yohanes? Iya adik-adik, wah keren kan? Yohanes berbicara lalu orang-orang banyak itu mendengarkan Yohanes. Nah, itu adalah campur tangan Allah. Allah lah yang mengutus dan mengatur semuanya. Nah, jadi Yohanes pergi ke satu sungai. Nama sungainya itu adalah Sungai Yordan dan di sana selain memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar Sang Juru Selamat, Yohanes juga membaptis orang-orang di Sungai Yordan itu. Nah, keesokan harinya adik-adik ketika Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan, kedengaran suara langkah kaki yang berjalan ke arah Sungai Yordan, tempat di mana Yohanes berdiri. Yohanes langsung melihat dengan mata tajamnya, lalu dia langsung berteriak, "Lihat, anak domba Allah sudah datang." Anak domba sudah datang. Nah, kenapa Yesus disebut anak domba adik-adik? Karena kita balik ke masa lalu lagi adik-adik di perjanjian lama. Kalau Allah itu dulu menyuruh umat-umatnya yang percaya kepadanya itu agar mengorbankan satu ekor anak domba yang tidak bercacat celah. Nah, itu artinya adik-adik, ketika Yesus datang, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, oleh karena itulah Alkitab menggambarkan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Disitulah Yohanes kaget, Yohanes langsung berteriak kalau Yesus datang ke sana. Nih, lihat nih. Yohanes berdiri di antara banyak sekali orang dan Tuhan Yesus datang hadir di tengah-tengah Sungai Yordan itu. Lalu Yohanes ini membaptis Tuhan Yesus. Makinlah terheran-heran orang-orang banyak itu. Wow, siapa itu? Siapa yang datang kepada Yohanes? Apakah Yohanes itu Mesias yang telah dijanji-janjikan? No, tidak. Nah,
Itu kata Yohanes. Ketika Yohanes mendengar, orang-orang banyak itu berkata, apakah Yohanes itu sang Mesias yang telah dijanjikan? Yohanes langsung berkata, tidak, aku bukan Kristus atau Mesias yang telah dijanjikan itu. Tetapi lihatlah, ini Yesus yang datang sekarang ini adalah Mesias yang sesungguhnya yang telah dijanjikan oleh Allah untuk datang ke dunia ini menebus dosa-dosa manusia. Wow, hebat sekali Yohanes. Yohanes sudah dipercayakan oleh Allah, bahkan dia membaptis Yesus sendiri. Adik-adik, cerita Kak Shirley sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Yohanes ini sangat-sangat percaya kepada Allah, hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga Allah melindungi, merawat keluarganya dan mempercayakan tugas yang sangat besar kepada Yohanes. Nah, kita harus seperti Yohanes juga adik-adik yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga nanti Allah akan menugaskan adik-adik untuk melakukan pekerjaan yang sangat besar agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, juru selamat yang menebus dan membebaskan kita dari segala dosa. Nah, walaupun adik-adik sekarang masih kecil, tetapi jangan kira aku nih masih kecil, nggak mungkin Tuhan pakai aku di umur aku yang sekarang. No, tidak adik-adik. Tuhan justru memakai semua orang, dari adik-adik udah berumur 6 tahun maupun yang sudah dewasa. Tuhan pakai semua itu. Nah, kita sebentar lagi akan menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita harus terus bersukacita dan memberitahu kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu sangat teramat baik. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah kado spesial yang hadir dalam hidup kita. Adik-adik, ingat ya, terus berdoa dan bersyukur, bersukacita senantiasa. Oke? Oke, yuk kita berdoa, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah menerima firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam hidup kami. Engkau telah menjamah hidup kami dan Engkau melindungi kami dari kecil hingga kami berumur sekarang ini Tuhan. Kami ingin selalu dekat denganmu, kami ingin selalu menjadi tangan-Mu Tuhan yang memberitakan firman-firman-Mu kepada banyak orang. Agar banyak orang yang percaya dan imannya tetap teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, kiranya kami bisa bersukacita senantiasa karena Engkau. Hanya ini doa kami Tuhan, lindungi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersukacita selalu ya adik-adik. Dadah.